Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi bi nimatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pendidik agung umat manusia, beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku, para penggerak pendidikan, setelah membahas manajemen kurikulum dan peserta didik, kita kini tiba pada pembahasan mengenai aset paling vital dalam sebuah sumber daya manusianya, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan atau yang sering kita singkat PTK. Guru adalah jantung dari proses pembelajaran, sementara tenaga kependidikan adalah urat nadi yang mendukung kelancaran operasional sekolah. Kualitas, kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan mereka adalah faktor penentu utama keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, manajemen PTK menjadi salah satu pilar fundamental yang harus dikelola dengan sangat cermat dan bijaksana oleh pimpinan sekolah. Mari kita telaah siklus pengelolaan sumber daya manusia ini, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan kesejahteraannya dalam konteks sekolah di Indonesia saat ini. Langkah pertama dalam manajemen PTK adalah perencanaan kebutuhan. Ibarat membangun rumah, kita perlu tahu berapa banyak dan jenis batu bata apa saja yang dibutuhkan. Sekolah perlu melakukan analisis yang cermat untuk menentukan berapa jumlah guru dan tenaga kependidikan yang diperlukan, serta dengan kualifikasi dan kompetensi seperti apa. Dasar analisisnya meliputi jumlah siswa dan rombongan belajar, struktur kurikulum yang diterapkan, program-program unggulan sekolah, serta data PTK yang akan memasuki masa pensiun atau kemungkinan mutasi. Alat bantu seperti analisis beban kerja guru dapat digunakan untuk pemetaan yang lebih detail. Perencanaan ini juga harus mengacu pada standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, serta standar nasional pendidikan. Hasil analisis kebutuhan ini kemudian dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak berwenang. Dinas Pendidikan bagi sekolah negeri atau yayasan bagi sekolah swasta, terutama untuk pengajuan formasi aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja. Perencanaan yang matang dan berbasis data akan membantu sekolah mendapatkan formasi yang sesuai, mencegah kekurangan atau kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, dan memastikan distribusi tugas yang lebih merata dan efisien. Setelah kebutuhan terpetakan, langkah berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi PTK. Proses ini bertujuan mendapatkan individu yang paling tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Penting untuk memahami konteks rekrutmen di Indonesia. Untuk guru ASN, proses seleksi umumnya dilakukan secara terpusat oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara dan kementerian terkait. Peran sekolah dalam hal ini lebih pada memberikan data kebutuhan formasi yang akurat dan nantinya mengelola proses orientasi serta penempatan guru SN yang baru ditugaskan. Namun, sekolah seringkali memiliki kewenangan lebih besar dalam merekrut PTK non-ASN, seperti guru tidak tetap atau tenaga kependidikan honorer untuk mengisi kekurangan atau kebutuhan spesifik. Disinilah peran manajemen sekolah sangat krusial untuk menjalankan proses rekrutmen dan seleksi secara profesional dan akuntabel. Langkah-langkah manajerialnya meliputi menyusun deskripsi pekerjaan dan kriteria kualifikasi yang jelas, melakukan pengumuman lowongan
jika diperlukan. Mengelola proses penerimaan dan penyaringan berkas lamaran secara cermat. Merancang dan melaksanakan instrumen seleksi yang valid dan reliable. Misalnya, tes kompetensi bidang wawancara berbasis perilaku atau kompetensi tes praktik mengajar atau micro-teaching bagi calon guru. Melakukan pemeriksaan referensi hingga akhirnya mengambil keputusan seleksi. Prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah meritokrasi, objektivitas, transparansi, dan non-diskriminasi. Sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, menemukan kandidat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesesuaian nilai dan karakter dengan budaya sekolah adalah tujuan penting dari proses ini. Mendapatkan PTK yang berkualitas hanyalah langkah awal agar mereka dapat terus berkembang dan memberikan kinerja terbaiknya. Diperlukan manajemen pengembangan profesional berkelanjutan yang efektif. Guru dan tenaga kependidikan adalah pembelajar seumur hidup. Mereka perlu terus mengasah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadiannya, terutama di tengah perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, dan dinamika kebutuhan siswa. PKB juga penting untuk pengembangan karir, khususnya bagi guru ASN terkait perolehan angka kredit. Manajemen sekolah memiliki peran sentral dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi PKB. Siklus manajemen PKB meliputi identifikasi kebutuhan pengembangan, melakukan analisis kebutuhan PKB secara sistematis. Tidak asal mengadakan pelatihan. Sumbernya bisa dari hasil penilaian kinerja guru atau evaluasi SKP. Data rapor pendidikan yang menunjukkan area lemah sekolah, hasil supervisi akademik, refleksi diri, guru, maupun aspirasi pengembangan karir individu guru. Perencanaan program PKB. Merancang program PKB yang beragam, relevan dengan kebutuhan teridentifikasi, dan berdampak pada praktik pembelajaran. Ini bisa mencakup berbagai moda, pelatihan internal sekolah, memfasilitasi partisipasi dalam workshop atau seminar eksternal, mendorong praktik baik seperti peer coaching atau lesson study, dan yang sangat penting saat ini, mengelola dan memfasilitasi secara aktif pembentukan serta kegiatan komunitas belajar di internal sekolah. Kombel menjadi wadah strategis bagi guru untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi bersama secara rutin. Selain itu, manajemen perlu mendorong pemanfaatan optimal platform Merdeka, mengajar sebagai sumber belajar mandiri yang kaya. Pengelolaan sumber daya PKB mengalokasikan waktu yang memungkinkan guru untuk belajar, menganggarkan dana, serta memfasilitasi akses ke sumber belajar atau narasumber ahli. Evaluasi dampak PKB. Mengevaluasi efektivitas program PKB tidak hanya dari jumlah peserta atau sertifikat, tetapi lebih pada perubahan praktik mengajar di kelas dan dampaknya pada hasil belajar siswa. Manajemen yang proaktif dan suportif terhadap PKB akan menghasilkan PTK yang terus bertumbuh, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pendidikan masa kini. Sejalan dengan pengembangan, diperlukan pula manajemen penilaian kinerja PTK. Penilaian kinerja adalah proses penting untuk mengetahui sejauh mana PTK telah melaksanakan tugasnya sesuai standar dan ekspektasi, sekaligus mengidentifikasi area pengembangan lebih lanjut. Tujuannya bersifat ganda, sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja. Tetapi yang lebih utama adalah sebagai sarana untuk memberikan umpan balik konstruktif demi perbaikan dan pengembangan profesional. Di Indonesia, kita mengenal sistem seperti penilaian kinerja guru yang fokus pada 4 kompetensi guru
dan sasaran kinerja pegawai bagi ASN secara umum yang berbasis target kerja. Manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah sebagai atasan langsung dan penilai, bertanggung jawab mengelola proses ini dengan baik. Prosesnya meliputi perencanaan kinerja di awal periode, pelaksanaan pemantauan, dan pengumpulan bukti kinerja secara objektif. Pelaksanaan dialog kinerja secara periodik untuk memberikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan dua arah. Serta pendokumentasian hasil penilaian sesuai format yang berlaku. Yang terpenting adalah menindaklanjuti hasil penilaian, terutama untuk mengidentifikasi kebutuhan PKB yang relevan. Penilaian kinerja yang dikelola secara adil, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan akan jauh lebih efektif memotivasi peningkatan kinerja dibandingkan penilaian yang hanya bersifat formalitas atau penghakiman. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah manajemen isu kesejahteraan guru. Di tengah berbagai tekanan dan tuntutan profesi, kesejahteraan guru menjadi isu krusial. Guru yang sejahtera sehat secara fisik dan mental, merasa aman dihargai, dan memiliki keseimbangan hidup, cenderung lebih termotivasi, lebih puas dengan pekerjaannya, lebih kecil kemungkinannya untuk meninggalkan profesi, mampu membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, dan pada akhirnya memberikan kualitas pengajaran yang lebih baik. Kesejahteraan guru dan kesejahteraan siswa seringkali saling terkait. Apa yang bisa dilakukan manajemen sekolah untuk mendukung kesejahteraan guru? Meskipun banyak faktor eksternal di luar kendali sekolah, ada beberapa strategi penting di tingkat sekolah. Membangun iklim kerja yang positif, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, suportif, saling percaya, dan penuh apresiasi. Kepemimpinan yang empatik sangat berperan. Mengelola beban kerja secara bijaksana, berupaya mendistribusikan tugas seadil mungkin, memberikan kejelasan ekspektasi, dan meminimalkan beban administratif yang tidak perlu. Menyediakan dukungan, memastikan guru memiliki akses ke dukungan saat menghadapi kesulitan, baik dukungan profesional maupun dukungan sosial emosional, menjamin keadilan dan komunikasi terbuka, menerapkan kebijakan sekolah secara adil dan transparan, serta menjaga komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan staf, melakukan advokasi. Dalam batas kewenangan, kepala sekolah dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan terkait kesejahteraan guru kepada pihak dinas pendidikan atau yayasan. Manajemen isu kesejahteraan guru bukanlah program tambahan, melainkan bagian integral dari manajemen SDM, daya manusia strategis, yang mengakui bahwa guru yang sejahtera adalah kunci sekolah yang berkinerja tinggi. Sebagai rangkuman, mengelola tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebuah siklus berkelanjutan yang kompleks. Mulai dari perencanaan kebutuhan yang tepat, proses rekrutmen yang profesional, fasilitasi pengembangan diri yang relevan dan berkelanjutan, penilaian kinerja yang adil dan developmental, hingga perhatian tulus pada kesejahteraan mereka. Manajemen PTK yang efektif membutuhkan tidak hanya pemahaman regulasi dan keterampilan teknis, tetapi juga kepemimpinan yang humanis dan strategis. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bagi kualitas pendidikan adalah investasi pada kualitas dan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikannya. Arahuma, Sholi, ala, Saidina, Muhammad, wa ala Ali, Saidina, Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan
kekuatan dan kemudahan kepada kita semua, para pemimpin dan pelaku pendidikan, untuk dapat mengelola amanah sumber daya manusia di institusi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya pendidik yang kompeten, berdedikasi, dan sejahtera lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.